Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Sriani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA 1262 Kabupaten Pasaman Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rahayu Fitrianti. Beliau adalah guru BK SMA 1262. Jadi Bu Ayu, apa kabar nih Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah Bu Dewi sehat. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi Bu Ayu, saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Ayu. Jadi sebelum saya melakukan supervisi, ada beberapa percakapan yang akan saya lakukan, yaitu namanya percakapan praobservasi ya Bu Ayu ya. Sebelum saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Ayu lakukan, saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang tujuan dari kegiatan supervisi. Nah, jadi kegiatan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan, gitu Bu ya. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi? Itu tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, sehingga menjadi lebih siap dan percaya diri, dan juga akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bu Ayu ya. Oke, siap. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Oke, yang pertama itu pertanyaannya berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa saja sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di kelas? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu nanti ada 5 Bu Dewi di kelas dengan materi ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memilih perguruan tinggi mana yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyeleksi pekerjaan apa saja yang bisa dia lakukan setelah tamat SMA. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih kursus yang sesuai dengan minat dan bakatnya setelah lulus dari SMA. Yang keempat, peserta didik dapat menyesuaikan wirausaha apa yang dapat dia lakukan sesuai dengan kondisi diri yang dia miliki. Tentunya sesuai juga dengan minat dan bakatnya. Nah, yang kelima ini adalah peserta didik dapat merancang perencanaan karir apa yang akan mereka tempuh setelah tamat SMA nanti. Itulah 5 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dengan materi ini. Oke, bagus sekali. Berarti ada 5 tujuannya Bu ya. Iya. Oke, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama ada pengetahuan, di mana saya ingin peserta didik ini nanti mengetahui perguruan tinggi apa saja yang tersedia untuk peserta didik yang setelah tamat SMA. Yang kemudian pengetahuan tentang pekerjaan apa saja yang dapat mereka lakukan setelah tamat SMA. Kemudian jenis-jenis kursus apa saja yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Dikti yang bisa mereka lakukan sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Jadi yang terakhir ya, saya ingin mereka memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan apa yang bisa mereka lakukan setelah tamat SMA. Oke, terima kasih Bu Ayu. Nah, yang kedua, ada lagi ya, silakan. Ada yang pengembangan yang kedua, saya ingin mereka memiliki keterampilan. Di mana keterampilan ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin anak-anak yang memilih kursus setelah tamat SMA, mereka itu memiliki keterampilan sesuai dengan yang sudah dikursuskannya. Ini gunanya untuk mereka mencari pekerjaan misalnya atau membuka usaha setelah tamat SMA. Begitu Bu Dewi. Bagus sekali Bu ya. Nah, kemudian bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Pada kali ini saya ingin menggunakan metode problem based learning, di mana nanti dalam metode ini pada awalnya saya akan menampilkan video. Nah, video ini video singkat ini nanti akan saya tampilkan, kemudian akan didiskusikan dengan peserta didik. Setelah itu nanti saya ingin peserta didik ini duduk berkelompok untuk membahas tentang materi-materi atau sub-sub topik yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, kemudian peserta didik ini nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka dalam kelompok. Begitu Bu Dewi. Nah, jadi bagaimana nih dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti? Oke, media pembelajaran yang akan saya gunakan seperti di awal tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama saya akan menggunakan video singkat yang terkait dengan materi yang pada hari ini. Yang kedua saya menggunakan stick note, di mana stick note ini gunanya adalah ketika peserta didik ini mencari
materi atau submateri di dalam kelompoknya, apa yang mereka dapatkan, mereka akan menuliskannya di stick note tersebut. Nah, kemudian stick note ini akan mereka tempelkan di papan tulis sesuai dengan nama kelompoknya. Misal kalau anak nih tentang perguruan tinggi, maka anak ini akan menempelkan stick note itu di bagian perguruan tinggi. Kalau mereka membahas tentang kewirausahaan, mereka akan menempelkan stick note ini di papan tulis sesuai dengan bidangnya kewirausahaan. Seperti itu Bu Dewi. Bagus sekali, sepertinya menarik ya Bu Ayu ya. Iya. Oke, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Nah, insya Allah pembelajaran ini akan saya lakukan di hari Rabu pada jam ke-7 di kelas 10E7 mungkin. Oke, berarti besok Bu ya? Ya, insya Allah besok. Jadi itulah Bu ya, berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran besok di hari Rabu jam ke-7 dengan materi mau kemana setelah SMA? Kemana setelah SMA? Oke, baiklah Ibu. Saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas. Nah, besok saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian saya akan mencatat hal-hal yang penting yang terjadi di dalam kelas. Ya. Nah, nanti setelah saya observasi, nah kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari hasil kegiatan pra observasi ini? Yang saya dapatkan dari hasil perbincangan kita pada kali ini, yaitu saya menjadi lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran yang menarik di kelas. Oke, lebih menarik lagi ya, jadi lebih siap gitu lebih ya. Siap. Oke, bagus sekali. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti pembelajaran Ibu bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ya, insya Allah. Oke, itu saja Bu. Kita akhiri kegiatan kita kali ini. Jadi itulah tadi kegiatan saya dengan Ibu Ayu berbincang-bincang mengenai percakapan pra-observasi. Dan semoga apa yang kita bahas tadi itu bisa bermanfaat buat Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Baiklah Ananda, kita akan absen dulu ya. Arum Prayuni, Hadir Bu. Iva, Hadir Bu. Nur Aini, Hadir Bu. Melda. Hadir Bu. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir. Kenapa Ibu membahas tentang perencanaan karir? Ingat enggak beberapa waktu yang lalu Ananda pernah mengisi angket TCM? Nah, setelah diolah, hasilnya menunjukkan bahwa ada 41,18% peserta didik Ibu di dalam kelas ini yang memilih item saya ingin lanjut belajar tetapi juga ingin bekerja. Kemudian ada 32,25% peserta didik Ibu di dalam kelas ini yang memilih item saya tidak tahu berbuat apa setelah tamat SMA. Jadi tujuan dari layanan kita hari ini adalah agar peserta didik Ibu di dalam kelas ini dapat merancang perencanaan karir setelah tamat SMA sesuai dengan kondisi diri. Jadi hari ini yang akan Ananda lakukan adalah nanti Ananda akan duduk berkelompok untuk mendiskusikan sub-sub materi kita hari ini. Kemudian Ananda akan menuliskan di stick note yang sudah Ibu sediakan hal-hal apa saja yang sudah Ananda peroleh, nanti baik itu dari internet maupun dari buku. Kemudian Ananda tuliskan di stick note. Kemudian stick note-nya nanti akan Ananda tempelkan di papan tulis sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Setelah itu nanti Ananda akan membuat laporan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian juga pilih salah satu teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Kemudian nanti kita akan melakukan tanya jawab seperti biasa ya. Nah setelah itu nanti Ananda akan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian akan mengisi angket evaluasi hasil dan kepuasan konseli terhadap kegiatan atau layanan yang sudah kita lakukan pada saat sekarang ini. Jadi nanti masing-masing Ananda memiliki tanggung jawab yaitu untuk mencari submateri kita menggunakan HP-nya masing-masing ya. Nah kira-kira itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Menambah semangat dan motivasi kita pagi ini, Ibu mau kita ice breaking dulu ya. Jadi semua Ananda ikuti gerakan ice breaking yang akan Ibu tampilkan. Semuanya boleh silakan berdiri. Tangan ditinggal, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang
waktu 2 kali 45 menit. Ibu harapkan semua Ananda dapat memaksimalkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh ya. Ya, Bu. Ananda, topik kita hari ini adalah tentang mau kemana setelah tamat SMA. Jadi nanti Ananda akan menonton video terlebih dahulu, kemudian Ananda nanti beri tanggapan terhadap video yang sudah diberikan ya. Kita siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap, Bu. Oke, silakan perhatikan video berikut ini. Ibu harapkan keikutsertaan Ananda semua dalam menonton video ini ya. Karena waktu di masa kuliahnya ada waktu dua mereka kerja sambil membiayai hidupnya. Saat selesai kuliah dia nggak bingung mau campak lama kerja di mana karena usaha dia yang udah dibangun saat sambil kuliah sudah mulai ada nama dan bisa mencukupi kehidupannya. Terus ada yang meluangkan waktu bikin konten dan sekarang udah jadi YouTuber terkenal karena proses yang panjang dan kerja keras. Iya ampun, aku terlalu lalai akhir-akhir ini nggak pernah memanfaatkan waktu luang ke hal yang positif dan tidak memikirkan masa depan. Nah, sebelum bertambah, kamu kan masih semester 3, masih ada 3 tahun lagi untuk jadi pengalaman seperti kerja sampingan, buka usaha, bikin konten, atau belajar untuk mengasah skill agar selesai kuliah mudah masuk perusahaan besar di luar. Karena semua lama dari kerja di Montaluk semalam ini, bukan ada berapa, tapi perusahaan luar semua. Jika dapat amalan malah hanya nama Pak Sial Pak. Dan kalau mereka juga itu, padahal semua dimasuki ke dalam kantor itu. Jadi kita yang harus duduk untuk lebih kreatif. Selesai kuliah nggak mesti harus kreatif. Di zaman serba internet sekarang mudah banget jadi uang. Jangan kayak Om ini, nggak ada pengetahuan, nggak ada skill, nggak ada orang dalam. Jadinya dompet link. Oh kalau gitu aku ada solusi untuk Om. Gimana tuh? Sekarang udah nggak sering kan? Bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Apa yang terjadi? Coba, ayo. Siapa yang bisa? Ya. Saya Iva akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang harus kita lakukan melakukan hal-hal positif agar waktu kuliah tidak terbuang sia-sia. Kita harus merancang perencanaan karir agar tidak terjadinya banyak pengangguran. Oke, itu dia ya. Terima kasih Eva. Kita harus merancang perencanaan karir sesuai dengan kondisi diri sehingga kita tidak sehingganya kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan setelah tamat SMA, sehingga kita tidak perlu menganggur setelah tamat SMA ya. Nah, baiklah Ananda, sekarang Ibu minta Ananda duduk berkelompok. Pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan setelah tamat SMA. Kelompok 4 akan membahas tentang cara berwirausaha yang dapat dilakukan setelah tamat SMA. Paham? Tugasnya di kelompoknya, jadi Anda masing-masing kelompok harus mencari materi submateri yang sesuai dengan kelompoknya tadi menggunakan materi masing-masing ya. Bisa? Nah, silakan dimulai. Jadi masing-masing kan tadi pembahasan tentang dunia tentang perguruan tinggi ya kan. Perguruan tinggi itu program studinya apa aja yang bisa dimasuki setelah tamat SMA yang jurusan IPS ya kan. Yang jurusan IPS jadi kalau misalnya ada berapa poin, tulis masing-masing misalnya nih nanti Niken nulis 1 poin, kemudian ulang 1 poin. Jadi nanti ditulis dulu di stick note, baru nanti bikin rangkumannya di sini di APS-nya. Nanti baru pilih 1 teman kelompoknya
tampil di depan kelas. Paham ya? Iya, mencakup dengan materi. Iya boleh. Ya boleh. Sudah ketemu, silakan mulai tuliskan di stick note yang udah disediakan. Udah ditulis di stick note-nya? Nah, kalau udah sekarang bikin laporan hasil diskusinya di kertas untuk kamu presentasikan nantinya. Satu aja. Jadi yang perwakilan aja nanti menyampaikan. Yang udah tulis stick note-nya boleh ditempel di papan tulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dengan kelompoknya, sesuai dengan kelompoknya. Kalau yang udah ditempel stick note-nya boleh dibikin hasil diskusinya ya. Silahkan kelompok berapa dulu yang mau tampil? Kelompok 1 boleh, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Suci Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mengenai perguruan tinggi dan lanjutan sesuai jurusan IPS ketika tamat SMA. Panduan studi lanjutan ke perguruan tinggi. Untuk memilih program studi dan perguruan tinggi yang baik, kita perlu mengetahui bentuk perguruan tinggi di antaranya. Yang pertama ada akademi, meliputi penyelenggaraan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Yang kedua ada politeknik, penyelenggaraan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya silakan.
Saya Julius Putra, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan apa perbedaan universitas, institut, dan sekolah tinggi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Julius. Apa perbedaan universitas, institut atau sekolah tinggi? Yang pertama, universitas itu adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional yang beragam. Sedangkan institut, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional yang sejenis. Sekolah tinggi itu adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam satu lingkup, satu disiplin ilmu tertentu. Apakah sudah puas nulis dengan jawabannya? Sudah. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya kelompok 1. Betul itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Setelah lulus SMA mau kemana? Nah, nanti setelah lulus SMA itu ada nanti beberapa yang bisa kamu masuki, itu dia yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi ya. Ada yang mau kuliah, ada yang mau kursus, ada yang mau bekerja, ada yang mau berwirausaha. Kita bahas dari kelompok 1 dulu ya. Nah, di si kelompok 1 dia akan membahas tentang ragam pendidikan yang sesuai untuk jurusan IPS apa saja. Nah, ini dia. Kalau misalnya tamat SMA menjadi perguruan tinggi menjadi pilihan yang utama kamu harus tahu dulu bagaimana prospeknya ke depan, program studi apa yang harus kamu ikuti. Soalnya kalau adanya kurangnya informasi dalam memilih program studi itu akan berdampak hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Misalnya memilih jurusannya mengikuti teman, atau memilih jurusannya oleh pilihan orang tua atau saran dari orang lain, atau memilih program studinya berdasarkan pertimbangan gengsi. Misalnya, aku mau kuliah kedokteran aja lah, karena kan bagus kata orang-orang seperti itu kan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan diri kamu, tidak sesuai dengan bakat kamu dan kemampuan kamu, itu akan berdampak buruk pada diri kamu sendiri ketika mengikuti perkuliahan. Sebelum kamu memilih programnya, kamu harus tahu dulu program studi itu tergabung ke dalam universitas kah, institut kah, sekolah tinggi kah, atau akademi ataupun politeknik. Kamu harus paham itu dulu, baru kamu bisa tentukan program studi apa yang akan kamu ikuti. Ya, program studi yang cocok untuk jurusan IPS seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, itu ada ilmu ekonomi. Yang pertama ada beberapa ilmu ekonomi, kemudian ada ilmu sosial dan politik, ilmu kependidikan, ada pendidikan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, pendidikan ilmu IPS, perkantoran dan akuntansi. Berikutnya ada ilmu administrasi publik dan ilmu pariwisata serta perhotelan, ilmu sastra dan bahasa Indonesia, ilmu seni dan desain. Nah, itu dia yang dari kelompok 1. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Pas? Kalau enggak kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa yang mewakili? Silakan, Nabila Syururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syururi Adeni, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dunia kerja. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, Nabila mau nanya ke teman-teman semua, apakah ada di antara teman-teman yang setelah lulus SMA ingin langsung aja bekerja ataupun berwirausaha? Ada. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang menginginkan langsung aja lah aku bekerja setelah tamat SMA, materi mengenai dunia kerja ini sangat pas bagi teman-teman semua. Maka kita harus mengetahui itu tentang proses ataupun prosedur yang ada di dalam dunia kerja ataupun saat kita berwirausaha. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu dunia kerja? Tidak. Nah, dunia kerja adalah tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Apa aja sih hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan lowongan kerja? Nah, teman-teman bisa ada 2 cara nih yang aku dapatkan. Yang pertama, memanfaatkan bursa kerja.
Kerja adalah lembaga yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja, kemampuan pencari kerjaan, memberi penyuluhan, serta melakukan pencarian penetapan kerja. Bursa kerja ini pun terbagi menjadi dua nih teman-teman, ada di bawah naungan pemerintahan, itu tuh ada di Dinas Ketenagakerjaan, dan yang kedua ada melalui khusus, itu tuh dibentuk sendiri oleh lembaga pendidikan. Yang kedua caranya yaitu aktif dan selektif. Teman-teman tahu kan kalau di Indonesia itu jumlah penganggurannya sangat tinggi? Ya. Itu tuh disebabkan karena lowongan kerja yang sangat sempit, sedangkan orang yang mencari kerja itu tuh sangat luas. Jadi teman-teman harus aktif serta selektif untuk mencari mana pekerjaan yang bisa saya bidangi. Teman-teman bisa melihat melalui internet, media massa, dan juga ada situs-situs lowongan kerja. Selanjutnya, kan teman-teman lulusan SMA nih, pasti teman-teman mikir nih, emang bisa lulusan SMA itu dapat pekerjaan? Bisa loh teman-teman dapat pekerjaan walaupun hanya lulusan SMA. Yang pertama tuh ada sales marketing. Ada nggak di antara teman-teman tuh yang udah mulai sering mempromosikan produk dari produk teman-teman sendiri, produk keluarga teman-teman sendiri, ada nggak di sini? Ada. Itu tuh bekal awal loh teman-teman untuk bisa teman-teman jadi sales marketing. Selanjutnya teman-teman pasti mikir, nanti kalau daftar itu takut gagal nak. Aku kasih tahu nih apa aja sih hal-hal yang membuat teman-teman tuh gagal di dalam memilih dunia kerjaan. Yang pertama, teman-teman tuh ketidaktahuan tentang sumber informasi lowongan kerja serta persyaratan yang harus disiapkan. Bukannya apa, mungkin teman-teman tidak terlalu aktif tuh mencari-cari informasi tentang lowongan kerjaan. Selanjutnya, penguasaan pada materi, psikotes, serta kelancaran dalam menjawab pertanyaan pada suatu proses wawancara. Nah, ini nggak kalah penting pada saat teman-teman melamar kerja, pasti ada namanya sesi wawancara kan. Setelah penghantaran berkas, pasti selalu ada sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara ini teman-teman harus dapat meyakinkan suatu perusahaan untuk mendapatkan teman-teman sebagai salah satu karyawannya. Sekarang aku buka sesi tanya jawab. Nah, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alun Raini. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa apa salah satu pertanyaan saya saat wawancara menanyakan latar belakang keluarga. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Oke, kalau tidak kita cukupkan pertanyaannya. Langsung aja kita jawab dari pertanyaan kelompok 1 tadi dari Arum, yaitu mengapa saat wawancara perusahaan itu menanya mengenai latar belakang keluarga, padahal kan yang bekerja kita bukan keluarga, kok ditanya-tanya sih tentang keluarga. Nah, setelah aku googling tadi sama tim aku dari kelompok 3, ada beberapa alasan kenapa keluarga juga ditanya dalam wawancara, yaitu karena perusahaan ingin mengetahui latar belakang keluarga dari si pengelamar. Kalau saja ternyata latar belakang keluarga mempunyai catatan buruk, bisa saja berpengaruh atau tidak pada perusahaan tersebut. Misalnya keluarganya ada catatan buruk atau catatan kriminal, berdampak nggak pada perusahaan itu jika kalau si pengelamar itu kami terima di perusahaan ini. Selanjutnya juga dilihat dari segi finansial, misalnya ternyata ibu bapaknya masih ada, cuman tidak bekerja, otomatis yang jadi tulang punggung di keluarga itu adalah si pengelamar. Jadi menjadi patokan nih bagi perusahaan, berapa ya gaji yang harus saya berikan kepada dia, kepada si pengelamar. Selanjutnya dari sisi lainnya nih, misalnya keluarga itu mempunyai background yang full semuanya dari pertambangan. Si pengelamar nih ngelamar ke perusahaan pertambangan. Jadi perusahaan itu mikir kalau anak ini punya background loh, keluarganya keluarga pertambangan, berarti cocok nih masuk ke perusahaan saya. Soalnya dia udah punya modal awal, kan tidak langsung pasti dia tahu dong dasar-dasar tentang pertambangan karena keluarganya saja semuanya mendalami pekerjaan itu. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Apakah Arum dapat memahami jawaban dari kami? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari teman-teman semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah saat menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali ya kelompok 3.
Sudah? PT Kereta Api Indonesia? Bank BCA? Sudah. PT Pertamina? Pramugara dan pramugari? Sudah. Oke. Paham dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3? Masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, usaha mandiri atau wirausaha. Ada 4 cara yang dapat Ananda mulai untuk memulai wirausaha. Yang pertama ada merintis usaha baru. Yang kedua membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga adalah bekerja sama. Jadi kalau yang pertama Ananda merintis usaha baru. Kalau Ananda belum punya modal yang besar, Ananda bisa merintis usaha dari awal terlebih dahulu, mulai dari yang kecil-kecilan dulu, seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Misalnya dari warung yang kecil dulu. Nanti semakin lama kan dia semakin berkembang seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya Ananda tidak punya dana Bu untuk memulai usahanya, boleh ini bekerja sama dengan atau join dengan perusahaan orang lain. Berarti orang lain yang punya investornya, Ananda yang menjalankan usahanya. Seperti itu ya. Wirausaha, profit keuntungannya bebas, merdeka, mandiri, tidak ada yang membuat aturannya siapa? Kita sendiri. Kalau misalnya kita ingin usaha kita semakin sukses, semakin lancar, berarti kita tergantung dengan usaha yang kita lakukan. Kalau semakin giat kita berusaha, semakin bagus kita mempromosikan usaha kita, semakin lancar, maka semakin berkembanglah usaha yang kita dirikan tadi. Ini udah dijelaskan tadi? Sudah. Jenis-jenis wirausahanya udah? Jualan pulsa, kemudian ada warung, kerajinan tangan. Ini kerajinan tangan yang ikut prakarya, yang prakaryanya bagus itu bisa dijual prakaryanya. Ya, ada yang udah jual prakaryanya? Sudah. Jasa cuci motor, jasa usaha kuliner, nah itu bisa tuh nih. Ada 11 ya sukses dalam memulai usaha. Yang penting yang pertama kamu harus percaya diri dengan usaha yang dijalani. Kalau kamu tidak percaya diri, gimana mau memulainya, gimana mau mempromosinya kalau kita tidak yakin dengan produk yang kita miliki itu bagus, kayak gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah Anda paham dengan materi kelompok 4? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Ibu minta Ananda untuk mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini Bu bagikan ya, isi LKPD-nya. Udah cukup? Kurang? Kelas, silakan diisi lengkap ya. Selesai? Cepatlah, makanya dikerjakan, jangan termenung. Ada yang diragukan?
Sudah? Kalau udah silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sudah? Kalau udah silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ini mengumpulkannya per kelompok boleh, satu individu mengumpulkannya juga boleh, terserah. Ada lagi yang belum? Oke, udah semua ya LKPD-nya. Oke, baiklah Ananda, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini secara keseluruhan? Yuk, silakan. Siapa? Nabila. Ya, silakan Nabila.
akan menyampaikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Jadi menurut saya dapat disimpulkan bahwa saat masih duduk di jenjang SMA, kita tuh harus dapat menentukan perencanaan kita ke depannya. Dimulai dari apakah setelah lulus SMA saya akan lanjut kuliah atau bekerja. Jika saja saya memilih untuk lanjut kuliah, saya harus bisa menentukan jurusan apa dan universitas mana yang akan saya tempuh untuk jenjang selanjutnya. Setelah itu saya juga menentukan apakah bisa saya mengambil pekerjaan sampingan untuk tambah-tambah dari pengalaman kerjaan. Jika tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk mengambil pekerjaan sampingan, bisa saya memilih untuk mengambil kursus sebagai pegangan awal untuk suatu pekerjaan. Selanjutnya, setelah tamat dari berkuliah, saya dapat memilih untuk memasuki dunia kerja atau langsung berwirausaha. Misalnya saya memasuki dunia kerja, saya sudah memiliki nih pegangan awal dari background pendidikan maupun skill yang saya dapatkan saat kursus saat SMA, saat berkuliah tadi. Jika berwirausaha yang saya pilih, itu tidak apa-apa, asalkan kita dapat melakukan wirausaha itu secara benar dan baik melalui trik-trik yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, perencanaan karir sangat diperlukan dalam penentuan masa depan kita nantinya, dan melalui pembelajaran ini dapat memberikan gambaran kepada kami mengenai penentuan langkah kami ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Nabila. Betul sekali ya yang disampaikan Nabila. Jadi kita harus merancang perencanaan karir kita setelah tamat SMA. Mau kita mau kuliah, ataupun mau bekerja, ataupun mau berwirausaha, ataupun mengikuti kursus dan pelatihan. Ya, oke. Untuk mendeteksi sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi kita hari ini, Ibu inginkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Dewi Sriani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA 1 Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Jadi hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Rahayu Fitrianti, ya Bu ya, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan Bu Ayu, Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah sehat. Ya, jadi Bu Ayu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ayu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Ayu lakukan pada pembelajaran di kelas Bu Ayu ya Bu ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana nih perasaan Bu Ayu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Perasaan saya awalnya tuh saya merasa canggung ya Bu ya, karena biasanya kan saya kalau mengajarkan nggak pernah ditemani atau nggak pernah dihati oleh guru yang lain gitu. Ketika Ibu ada di dalam ruangan itu bersama dengan saya, tentu saya merasa agak aneh gitu. Saya merasa agak canggung pada awalnya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian bisa nggak ya Ibu ceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas? Oke, tahapannya yang pertama tentu saya akan membuat RPL atau perangkat belajarnya dulu ya Bu ya. Kemudian area pengembangannya itu saya ada dua. Yang pertama itu pengetahuan, di mana yang pengetahuan ini saya ingin siswa atau peserta didik yang ada di dalam kelas itu mampu merincikan hal-hal apa saja yang bisa mereka lakukan setelah tamat SMA. Nah, kalau yang kedua itu keterampilan, di mana keterampilan ini saya menginginkan peserta didik yang ada di dalam kelas itu mampu mengambil keputusan apa yang akan mereka lakukan setelah tamat SMA. Jadi karir mereka tuh sudah terarah seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu. Berarti ada dua Bu ya, pengetahuan dan keterampilan area yang akan dikembangkan. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana sih area pengembangan yang udah Ibu sampaikan tadi? Apakah semuanya sudah berhasil nih Bu? Kalau menurut saya semua sudah berjalan dengan baik. Namun sebaik-baiknya rencana kita tentu masih ada kekurangan ya Bu ya. Masih ada kekurangan. Oke, jadi masih ada beberapa kekurangan walaupun memang sudah berjalan dengan baik ya. Nah, ini menurut Ibu nih apa saja sih hambatan atau kekurangan yang sering terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung? Kalau menurut saya Bu,
yang masih ada beberapa, masih di dalam kelompok itu kan masih ada beberapa siswa yang masih kurang terlibat aktif di dalam Iya, kelompok kayak gitu Bu ya, walaupun kita sudah berjalan ke setiap kelompok itu mendampingi dan membimbing mereka, tapi masih ada saja 1 atau 2 orang yang di dalam kelompok itu yang masih kurang terlibat aktif, entah itu kadang dia fokusnya teralihkan atau bagaimana, nanti kita inikan lagi. Oke, jadi ada beberapa anak yang kurang aktif Bu, ya. Kira-kira mengapa tuh Bu masih ada anak yang belum aktif gitu? Mungkin kalau menurut saya Bu itu karena pembagian kelompok itu tidak sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki gitu. Jadi kalau sebenarnya pengennya kan anak-anak tuh dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, misalnya yang visual, kinestetik, yang auditory atau auditory visual. Jadi mereka kalau dikelompokkan mereka akan memiliki minat yang sama di dalam kelompok itu, sehingga akan menambah motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan. Oke, jadi itu rencana Ibu ke depannya ya, pembagian kelompok itu disesuaikan dengan Gaya belajar minat dan gaya belajar anak, sehingga anak menjadi lebih nyaman di kelompoknya, sehingga bisa lebih aktif. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, ini kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perubahan tersebut gitu untuk ke depannya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin pada pembelajaran berikutnya sudah saya lakukan perubahan itu. Oke, jadi minggu depan berarti Bu ya? Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Baik, itu tadilah percakapan pasca observasi kegiatan supervisi akademik bersama dengan Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu ya. Sama-sama Bu Dewi.